Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan-bacaan yang telah kita dengar bersama, khususnya dalam Injil Matius, Yesus kembali mengisahkan apa yang terjadi dalam perjanjian lama ketika air bah melanda bumi ini, bahwa ketika air bah melanda bumi ini memusnahkan segala makhluk hidup kecuali suatu keluarga dengan anak-anak dan anak menantunya, bahkan yang hidupnya berkenan di hadapan Allah, memasuki bahtera yang diombang-ambingkan oleh gelombang air bah itu. Ketika keluarga ini ada suami, ada istri, ya. Tapi rupanya di dalam air bah itu tidak ada hubungan sebagai suami istri, nggak ada. Yang ada semua saling memperhatikan satu sama lain, tetap mengasihi satu sama lain, bahkan melayani satu sama lain, tapi tidak sebagai suami istri. Bahkan mereka bekerja sama untuk apa? Supaya kehidupan bukan hanya manusia saja, kehidupan binatang-binatang, ya, yang sebelum masuk air bah, ya, Allah meminta Nuh untuk membawa sepasang binatang yang ada, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, bahkan binatang-binatang buas pun, ya, tidak memakan binatang yang jinak, yang besar tidak menginjak yang kecil. Bahkan yang kecil tidak bermain-main di kaki-kaki untuk mempermainkan yang besar, tidak. Itulah keadaan di dalam bahtera Nuh yang tadi kita dengar lagi, sebagaimana Yesus tadi mengisahkannya kembali. Ya, Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak menyadari apa yang ada di luar bahtera. Ya, tidak paham kapan itu siangnya, kapan itu malam, tanggal berapa, bulan berapa, mereka tidak pusing. Tapi meskipun demikian, mereka di dalam kehidupan di bahtera itu tetap aktif untuk bekerja, untuk melindungi kehidupan yang sudah diciptakan oleh Allah. Maka hal itu menjadi perlambang, gambaran bahwa nanti kehidupan surgawi itu ya seperti itu. Di kesempatan lain ketika Yesus ditanya, ya, siapa dari ketujuh laki-laki ini nanti yang menjadi suami perempuan itu ketika sudah mati, Yesus jawab apa? Di surga enggak ada namanya kawin dan dikawinkan, ya. Di surga itu enggak ada kenal musim, waktu. Kita tentu sudah pernah membacanya entah berapa kali, ya. Satu hari di surga itu ibaratnya 1000 hari di dunia ini. Nah, ini. Dan tentunya kita sebagai umat beriman, kita sebenarnya merindukan itu. Dan karena itu
sebetulnya juga tujuan perjalanan hidup kita. Namun sekali lagi ya, peristiwa Bahtera Nuh, peristiwa air bah itu mau menyatakan bahwa selain menggambarkan kehidupan surgawi di masa parousia, di masa akan datang, tapi ternyata itu juga terjadi pada saat zaman Nuh. Bahkan bukan hanya pada saat zaman Nuh di sekian ribu tahun yang lalu, tetapi juga kini dan di sini. Maksudnya kini dan di sini zaman sekarang ini, zaman yang digitalisasi ini, zaman yang peradaban manusia sudah banyak dipengaruhi oleh AI. Seringkali teknologi justru mengkerdilkan peranan manusia. Kenapa mengkerdilkan peranan manusia? Karena manusia dengan adanya AI itu tadi itu tidak mau pusing, tidak mau capek, bahkan cari gampang. Ketika itu terjadi, mengarahkan hidup manusia, setiap kita, bahkan kita orang beriman pun ya, itu menjadi tak peduli dengan kehidupan orang di sekitar kita. Nah, maka kalau kita sungguh dibimbing oleh Roh sebagai orang beriman, seharusnya ada kerinduan yang tumbuh ketika saya sudah terlampau jauh dari Allah. Ketika saya sebagai seorang Katolik, saya sudah terlalu jauh dari Ekaristi. Sebagai orang Katolik, saya sudah terlalu jauh, terlalu lama untuk tidak merindukan Tuhan dalam sakramen-sakramen Maha Kudus. Maka nanti akan diumumkan misa harian tetap ada, bukan tidak ada. Ya, walaupun tidak wajib. Tapi jangan karena itu atau dikombas-kombas, ya seringkali yang datang itu mama-mama dengan anak-anak kecil. Ya ada sih bapak-bapak, tapi ya mukanya seperti itu-itu saja. Ya. Nah, apakah di tengah kesibukan itu ya, saya akhirnya sungguh menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu tetap bekerja. Tuhan itu tetap merindukan kita untuk mengalami kehidupan bersama Dia. Seperti tadi, ya, Yesus mengisahkan kembali kehidupan Bahtera Nuh, bahwa ada kepedulian, bahwa saya ada bertemu dengan orang lain, melihat ekspresinya orang lain, dan orang lain melihat ekspresi saya. Itu semua sudah dimanipulasi oleh teknologi ini. Ya. Pernah saya bertanya itu, kalau kamu bicara dengan kau punya bestie itu, ya, itu kau lebih suka bertatap muka atau pakai video call? Ya, banyak yang jujur, saya mendingan bertatap muka langsung. Ya, kalau itu betul ya, merasakan langsung kehadirannya gitu. Tapi jangan karena
video call atau live streaming terus saya jadi pemalas. Ya, itu. Live streaming tujuannya bukan untuk supaya saya capek, saya terlambat bangun, jadi saya di rumah toh ikut live streaming saja. Kan di rumah ikut live streaming nggak ada yang kontrol saya sambil minum kopi, dengar sabda. Ya kalau dengar sabda yang masuk kopinya, tehnya, kuenya, bukan sabdanya. Ya, itu. Nah, jadi kita mesti harus hati-hati, waspada. Ya. Tidak dilarang, tidak. Mengapa tidak dilarang? Karena itu AI itu untuk membantu manusia, tapi tetap manusia yang diberikan akal budi oleh Allah itu enggak ada tandingannya. Dia masih bisa untuk memikirkan bagaimana yang harus saya jalankan, efeknya, akibatnya. Terus nanti akibatnya itu bukan hanya salah dan benar, negatif dan positif, tapi bagaimana ketika itu saya lakukan, saya mempertimbangkan pikiran dan perasaan orang lain. Ketika saya menjadi kebal terhadap perasaan orang lain, pikiran orang lain, kondisi orang lain, ya, maka sebetulnya saya menjadikan diri saya itu robot. Menjadikan diri saya robot berarti saya tanpa sadar merendahkan martabat saya sendiri. Kalau orang lain merendahkan, kita marah, kita tersinggung. Tetapi seringkali kita justru merendahkan martabat kita, karena kita hanya sibuk dengan apa yang disebut teknologi modern itu. Nah, maka ketika itu akan terjadi kekeringan di dalam diri kita, ya, kehausan, sehingga ketika itu terjadi, maka saya sebagai orang beriman yang betul-betul seharusnya ketika itu terjadi, saya merindukan. Orang kalau ya banyak, beberapa orang dapat masalah tidak bisa komuni, datang ke saya, Romo saya sudah tidak komuni 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya merindukan itu. Ini. Tapi kita yang tidak punya masalah, masih bagus-bagus saja, jalan lurus, ya, seringkali karena tidak masalah berarti saya beres, tidak perlu itu, tidak perlu sana. Ya, kita terjebak dengan pikiran kita sendiri. Dan ketika terjadi, maka saya hampir-hampir tidak menyadari bahwa Allah itu bekerja. Allah itu ada. Kehidupan surgawi itu mau hadir. Tetapi ya karena itu, ya, kita bebal, ya, kita sibuk dengan diri kita sendiri, sampai-sampai kita tidak punya kepekaan hati kita. Waktu saya naik gunung, ketika anak bina saya 1 tahun sebelum wisuda, saya diajak, Romo di Papua kan seringkali naik gunung toh. Iyo, kenapa? Gunung di Papua tambah ngeri, lebih ngeri, tinggi-tinggi. Iyo, betul. Mau enggak mendaki? Ayo. Romo masih kuat, kita coba tes. Akhirnya saya bersama mahasiswa-mahasiswi lain, ya, ada dari Atmajaya,
ada dari Sanata Dharma, ada dari mana ini Yayasan Ki Hajar Dewantoro, ya, UST, ya, dan rata-rata perguruan-perguruan tinggi swasta gitu. Ada berapa kelompok. Ya, tidak sombong, tapi ternyata kita berangkat itu pagi sebelum matahari terbit, tujuannya mau apa? Melihat sunrise itu. Ya, itu. Nah, di puncak gunung. Jadi, sudah. Ya mungkin kekuatan saya, kaki saya masih belum hilang. Jadi, saya ternyata lebih dulu sampai di puncak. Ya. Dan anak bina saya itu sibuk untuk mendampingi mereka-mereka yang sebentar-sebentar istirahat, Maka akhirnya saya yang lebih dulu untuk dapat melihat betapa Allah itu sungguh hadir menghangatkan kehidupan ini melalui karya ciptaannya yang bernama Sang Surya itu. Saya boleh menyaksikan bagaimana cahayanya yang hangat itu. Serasa itu saya dekat sekali dengan Allah. Tinggi sampai ya pada waktu itu macam negeri di atas awan. Kita tidak bisa melihat ke bawah karena ketutup awan, kabut. Walaupun dingin, tapi tidak merasa dingin karena ada kehangatan tadi, karena ada kedekatan tadi. Merasa ini rumah kita. Sehingga sudah. Tapi di sisi lain, saya juga memana ini anak-anak ini kok tidak muncul-muncul. Sampai setelah matahari memancarkan cahayanya baru mereka muncul. Aduh, kita terlambat, lain kali saja kita latihan, ya. Tanpa harus menilai, kamu ini anak muda, baru saya orang tua, ini saya lebih kuat dari kenapa kamu kalah, ya. Tanpa harus mengatakan hal-hal yang demikian. Apakah kita bisa, kalau kita sudah berlaku seperti itu tanpa harus komentar walaupun ada kelemahan dari orang lain, ya, tetapi tanpa komentar banyak yang menjatuhkan, yang menyudutkan, yang mengecilkan semangat mereka, tanpa itu kita lakukan, tetapi justru dengan kebapaan kita, dengan keibuan kita, dengan persahabatan kita boleh untuk menggandeng, ayo semangat, kalau sekarang nggak bisa lain kali lagi. Makanya saya sekeringkali sedih ketika saya naik motor dengar orang heboh, aduh Romo jatuh, aduh motornya nggak bisa di starter karena kemasukan air. Heboh. Kemudian mulai melarang, Romo lain kali tidak boleh sendiri. Ya, tapi saya kepala batu jadi, ya. Saya suka sendiri supaya apa? Saya tidak mau menyerah selagi saya masih bisa melakukan itu. Dan ketika saya sendiri dan saya masih bisa melakukan itu, saya tidak hanya asal melakukan itu, tapi saya meyakini apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan diam. Buktinya, iya. Buktinya ada kebaikan Dia. Buktinya ada kerja, Allah ada kerja. Nah, ini juga menjadi suatu nilai sendiri bagi kita orang Katolik. Jangan kita hanya terpaku Allah itu bersabda, Allah itu bekerja hanya di dalam kitab suci saja.
Di luar kitab suci tidak. Itu sudah cukup. Ada pikiran-pikiran seperti ini. Jangan kita sekali-sekali berpikir seperti itu. Kitab suci adalah sumber wahyu Tuhan. Iya, kita setuju, kita akui, kita yakini. Iya. Tetapi jangan kita meyakini hanya kitab suci sajalah di mana Allah bekerja. Di luar kitab suci Allah tidur. Di luar kitab suci Allah santai. Di luar kitab suci Allah lipat tangan menonton. Salah. Salah. Kalau kita sampai jadi orang Katolik berpikir seperti itu, maka kita sebenarnya sedang tidak mengakui Allah yang hadir di zaman sekarang, bahkan di zaman digital. Dan nanti tahun berikut, masa berikutnya zaman apalagi nggak tahu, zaman alien kah nggak tahu ya. Tapi Allah tetap bekerja melalui segala hal. Saya bisa berdiri di sini karena Allah bekerja. Kita bisa duduk di sini karena Allah bekerja. Kalau saudara-saudari kita, anak-anak kita, atau pasangan hidup kita mulai jalan tidak lurus, tapi akhirnya terus kembali lagi, itu Allah bekerja. Ketika tidak terjadi begitu, ketika pasangan hidup kita kurang ajar dan tidak menunjukkan hal keutamaan-keutamaan hidup, tapi saya masih tetap tekun setia kepadanya, tidak tergoyahkan, Allah bekerja di sana. Dan banyak hal di dalam kehidupan kita ini. Dan karena itu mendorong, membuka ruang batin kita untuk selalu merindukan Allah, merindukan kehadirannya di dalam gerejanya, di dalam sakramen-sakramennya, di dalam masa-masa liturginya, seperti sekarang ini, masa Advent. Kita bersyukur dalam liturgi gereja kita ada waktu khusus Prapaskah, Advent, di mana kita bisa terus mengenali hidup kita, diri kita, memetakan seluruh persoalan hidupku, dengan tentunya bersama dengan Allah. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita semua.